diperlihatkan ya, ini adalah statistik di mana chairman kita menunjukkan bahwa waktu kita di usia baru lahir ya, usia 0 sampai kita usia tua yaitu di atas 60 sampai kita meninggal ya. Biasanya kita apa? Kita belajar atau persiapan untuk hidup ya, untuk usia di atas 30. Jadi di antara umur 0 sampai 30 biasanya anak-anak, remaja kita ini belajar untuk persiapan nanti kita pada saat kita umur 30 ya. Lalu di umur 30 umumnya kita semua apa? Bekerja ya. Kalau kita ada yang sebagai pegawai ya kita bekerja selama 30 tahun sampai 60 tahun atau sampai pensiun. Atau kalau Anda seorang mungkin yang punya bisnis, Anda melakukan usaha ya sampai Anda umur 60. Lalu umur 60 biasa usia sudah tua ya, sudah menikmati masa-masa pensiun. Nah, itu adalah keinginan ya atau impian semua orang bahwa mereka mau bekerja 30 tahun lalu di usia 60 mereka mau pensiun ya, artinya tidak usah kerja lagi. Nah, tapi ini adalah statistik yang sudah diteliti ya oleh chairman kita Han Gilpak bahwa hanya 1% yang menjadi kaya. Artinya mereka adalah orang-orang yang sukses ya, kaya raya sekali gitu. Artinya mereka sudah nggak pikirkan makan lagi, kerja lagi, rumah, mobil semua sudah punya ya. Artinya hanya 1%. Kalau dari 100 orang, hanya satu orang yang seperti ini. Artinya yang sukses dan kaya raya ya. Lalu yang 4% mereka hanya stabil secara finansial. Artinya berkecukupan, mereka nggak usah kerja lagi, mereka nggak usah berusaha lagi. Setiap hari mereka pasti ada makan dan minum, punya rumah juga ya. Tapi mereka tidak kaya. Itu saja, hanya berkecukupan hanya 4%. Artinya dari 100 orang, hanya 4 orang yang seperti orang tersebut ya. Dan 15% biasanya mereka sudah tutup usia. Oke, biasanya di atas umur 70 itu sudah babak bonus ya. Jadi 60 sampai 70 ya kebanyakan ada juga yang sudah meninggal. Ini 15 dari 100 orang ya, 15%. 10% yang berikutnya adalah orang yang hidupnya pas-pasan. Artinya mereka harus kerja lagi. Kalau mereka tidak kerja, tidak ada uang. Jadi mereka untuk menyambung hidup mereka di atas usia pensiun ini, mereka harus kembali bekerja. Kenapa? Karena pas-pasan. Karena pada saat dia usia muda, 30, mereka tidak memikirkan untuk menabung pada saat mereka tua ya. Mereka hanya memakai apa yang dia dapat ya. Dia dapat 10 juta, dia pakai 10 juta. Kalau bisa pakai 15 juta. Dia cicil gitu ya. Jadi pas saat umur 60 mereka sudah tidak punya tabungan. Nah, ini adalah 10% ya. Artinya mereka dipaksa untuk bekerja kembali. Ini yang paling menyedihkan. 70% sisanya mereka tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki uang. Artinya mereka hidup dalam kemiskinan ya. Ini adalah statistik dunia Bapak Ibu. Jadi mungkin di beberapa negara agak berbeda ya, tapi ini secara general, secara average kurang lebih sama gitu. Jadi pertanyaan ke diri kita masing-masing. Kita masih di usia berapa? Pertanyaannya adalah kita mau masuk kategori yang mana? 1%, 4%, 15%, 10%, atau seperti 10% jangan lah ya. Apa yang 15% jangan ya. Itu sudah meninggal artinya kalau bisa kita panjang umur ya. Atau 70% yang mayoritas ini. Artinya tidak punya uang, tidak punya pekerjaan. Itu menyedihkan sekali ya. Apalagi kalau udah sakit-sakitan. Itu sudah seperti hidup dalam neraka di dunia ya. Udah miskin, gak punya uang, gak punya kerjaan, sakit-sakitan. Aduh, mendingan cepet-cepet bye-bye gitu ya. Jadi kita harus mulai memikirkan, saya mau yang di mana? Waktu saya tahu ini, saya dengar skenario di kehidupan oleh Chairman Han Gilpak ini, saya cepat-cepat ubah ya. Karena kalau enggak, mungkin saya bisa masuk di yang 10%. Ya, nggak sampai 70% mungkin saya. Tapi mungkin 10%. Pas-pasan aja gitu. Ya, karena kayak kalau saya dapat gajian, saya habiskan. Tidak pernah saya mikirkan nanti saya hari tua ngapain. Tapi beruntungnya setelah saya ketemu Atomi, saya bisa masuk ke yang 1%. Ini sudah jaminan Bapak Ibu. Saya Mike Surjadi pasti akan menjadi yang 1%. Tidak hanya saya, anak saya dan cucu saya. 3 generasi. Kenapa? Karena penghasilan Atomi ada yang tahu berapa? 500 juta per bulan. Orang yang berpenghasilan 500 juta per bulan itu bukan stabil secara finansial.
bukan orang yang hidupnya pas-pasan. Ini adalah orang yang berpenghasilan 500 juta, orang yang kaya raya, atau kalau di Indo namanya konglomerat ya. Ini orang yang sukses. Sekarang Anda ambil pikir 1 menit ya. Kalau saya tetap bekerja di tempat pekerjaan saya, atau kalau saya punya bisnis kecil-kecilan, saya teruskan sampai saya umur 60, saya akan masuk kategori yang mana? 1% 4% atau 15% atau yang terakhir 70%. Tanya ke diri Anda, sorry 10% atau yang 70%. Kalau jawabannya bukan yang 1%, bukan yang 4%, Anda harus melakukan sesuatu terhadap diri Anda, ya. Anda harus bekerja untuk kesuksesan Anda sendiri. Anda pikirkan ini. Ini adalah PR malam hari ini ya. Kalau saya terus bekerja di tempat pekerjaan saya, apa saya bisa masuk ke 1%? Kalau jawabannya masih belum, melakukanlah sesuatu ya. Lakukanlah hal yang bisa membawa Anda, kalau bisa masuk 4% saya sudah bagus ya. Tapi kalau jawabannya, aduh nggak mungkin Pak Mike. Paling saya masuk yang 10% seperti saya ya. Atau paling jelek ya 70%. Wah, Anda harus kerja keras 1000% ya. Ini adalah PR malam hari ini. Nah, chairman kita, Han Gil Pak, dia bilang seperti ini. Hukum sukses itu seperti kompas ya. Kompas itu kan ada utaranya. Arah utaranya tidak bisa diganggu-gugat. Betul? Kita mau miringkan kemana, itu kompas tetap utara ya utara. Nggak bisa kita utara jadiin barat. Ini adalah hukum sukses juga seperti itu Bapak Ibu. Seperti arah utara yang di kompas yang telah ditentukan, ada hukum tetap untuk menjadi sukses. Sukses juga ada hukumnya Bapak Ibu. Sukses itu bukan, wah orang itu beruntung sekali bisa sukses. Nggak ada yang seperti itu. Sukses ada hukumnya. Hal pertama yang harus dikerjakan oleh seorang petani, ya, dia harus memutuskan berapa banyak dari apa yang nantinya akan dipanen. Ya, Anda tahu petani kan, waktu dia mau mencocok tanam, dia sudah tahu di kepala dia berapa kuintal, berapa ton yang dia akan panen. Jadi dia sudah hitung dulu. Kalau saya mau memanen 1 kuintal, saya harus menanam berapa bibit. Ya, Anda harus putuskan dulu. Makanya banyak orang tidak berhasil. Kenapa? Karena mereka mengeluarkan uangnya berdasarkan penghasilan. Ya, Anda mengerti dulu nih. Karena kita diajarkan dari waktu kita masih kecil, kamu pakai uang jangan melebihi apa yang kamu terima. Ya, kalau Anda bekerja, jangan pakai uang lebih dari yang kamu terima. Betul. Itu ajaran orang tua kita, betul. Makanya kebanyakan dari kita masuk yang 70% atau yang 10%. Jarang yang masuk ke 1 atau 4%. Ya. Kenapa? Karena kita memikirkan pengeluaran kita berdasarkan pemasukan kita. Mestinya kita seperti seorang petani tersebut, ya. Dia sudah tahu berapa yang akan dia panen. Berarti dia harus menyiapkan pekerjaan atau step-step apa langkah-langkah yang dia harus kerjakan. Jadi chairman kita mengajarkan seperti ini. Kalau Anda mau berhasil, Anda harus bekerja ya sesuai penghasilan Anda, sesuai dengan pengeluaran Anda. Jadi Anda cantumkan dulu pengeluaran Anda. Anda seminggu kalau ajak anak istri keluar uang berapa duit? Ya misalkan 1 juta setiap minggu ya. Makan di luar mungkin akhir pekan 2 juta. Mungkin harus bayar KPR, bayar cicilan mobil, dan lain sebagainya mungkin 20 juta. Jadi Anda total-total semua pengeluaran Anda 30 juta. Nah, Anda harus memikirkan, kalau saya mau mengeluarkan uang 30 juta dengan gaya hidup yang sekarang ya, berarti penghasilan saya harus melebihi dong. Berarti kalau penghasilan Anda hanya 10 juta, pengeluaran Anda 30 juta, ya nggak bakal bisa match. Anda akan rugi terus. Anda harus kerja keras sampai penghasilan Anda melebihi yang 30 juta tersebut. Ya. Jadi ini adalah hal pertama yang Anda harus lakukan. Dan terus tetapkan tujuan Anda. Kenapa Anda harus mengerjakan hal tersebut?
Ini hal pertama juga ya. Untuk meraih kesuksesan, Anda harus tetapkan sebuah tujuan yang spesifik dan jelas ya. Harus jelas, sejelas-jelasnya. Ingin menjadi kaya itu bukan keinginan yang kurang jelas. Ini adalah keinginan yang kurang jelas. Kalau Anda bilang, saya mau jadi kaya. Buat orang gelandangan, uang 100.000 buat dia sudah kaya. Buat orang yang sudah punya 1 miliar, uang 1 miliar buat dia bukan jadi kaya. Mungkin 1 triliun baru kaya. Jadi kalau Anda bilang saya mau jadi kaya, itu keinginan yang kurang jelas ya. Jadi Anda harus tetapkan tujuan yang spesifik ya, jelas dan spesifik. Cara pertama untuk mengatasi rasa takut dan memiliki harapan adalah tetapkan dulu tujuan Anda yang spesifik. Kalau Anda punya tujuan yang sudah spesifik, artinya Anda melangkah bukan tidak ada rasa takut lagi. Tapi tetap masih ada rasa ketakutan akan kegagalan, akan penolakan, kekecewaan. Tapi Anda terus maju, kenapa? Karena Anda sudah tahu tujuan Anda yang spesifik. Anda mau ngapain di Atomi, ya. Contohnya saya sering kasih perumpamaan seperti ini. Ada 2 gedung ya, 100 tingkat. Dikasih papannya hanya mungkin 20-30 cm lebar ya, kecil sekali ya. Lalu saya bilang ke orang ini, kamu seberangi gedung ini dari gedung yang A ke B, di atas papan yang kecil ini, saya kasih 1 miliar. Orang ini mikir, buat apa 1 miliar itu kalau saya jatuh? Saya mati enggak? Saya nggak bisa menikmati yang 1 miliar tersebut. Ya. Lalu saya rubah skenarionya. Gedung kedua saya bakar, ya. Lalu saya taruh anaknya di dalam gedung tersebut. Lalu saya kembali orang tersebut. Sekarang kamu mau gak kamu melewati papan yang kecil ini, kamu lari ke gedung yang terbakar tersebut. Saya nggak kasih apa-apa, nggak kasih uang, walaupun 1.000 rupiah, saya tidak kasih. Mau gak Anda lakukan? Dia bilang, Anda sebelum tawarin saya sudah lari dulu ke gedung yang terbakar tersebut, saya akan selamatkan anak saya dari sana. Nah, apa yang membedakan? Tujuannya. Karena skenario pertama, dia tidak ada tujuan. Kenapa dia harus menyeberangi papan yang kecil tersebut di atas gedung 100 tingkat. Tapi setelah saya taruh anaknya, artinya sudah ada tujuan yang spesifik. Dia harus nyeberangi, walaupun itu akan mengorbankan jiwanya, dia harus menyelamatkan anaknya. Itu adalah tujuan yang spesifik, Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu masih belum punya tujuan yang spesifik di Atomi, pasti ada rasa takut. Ditolak seorang sekali, 2 kali, 3 kali akan merasa down. Berasa kalau bahwa dirinya tidak mampu menjalankan Atomi. Dia pasti menyerah. Tapi kalau Anda sudah punya tujuan yang spesifik, walaupun 1.000 orang menolak Anda akan terus maju dan maju sampai berhasil di Atomi. Itu yang membedakan orang yang berhasil dan yang gagal di Atomi. Karena kami semua sudah memiliki tujuan. Kenapa saya harus berhasil? Kenapa Ibu Meti harus berhasil? Dan yang lain dan yang lain. Karena mereka sudah menentukan tujuan yang spesifik. Penolakan, rasa takut, kekecewaan, semua hal yang sama yang kita alami. Bukan artinya Bapak Ibu orang yang spesial, ya. Mengalami rasa takut yang sangat mengerikan daripada kita. Enggak, sama. Anda dan saya merasakan perasaan takut yang sama. Tidak ada beda. Saya masih makan nasi. Ya. Jadi tetapkan tujuan yang spesifik dulu baru Anda bisa berhasil. Langkah pertama menuju kesuksesan yaitu Anda harus masuk ke dalam skenario kehidupan Anda yang menggambarkan sosok masa depan Anda. Maka dari itu malam hari ini saya akan tunjukkan apa itu skenario kehidupan. Ya, karena ini adalah gambaran petanya kehidupan Anda. Anda mau jadi apa, mau mengapain ya, itu harus digambarkan dulu seperti denah seorang arsitek. Tubuh Anda atau tindakan Anda akan berubah sesuai pikiran Anda. Ya, karena Anda waktu menuliskan, mengisi buku skenario kehidupan tersebut, itu kan pakai pikiran kan. Waktu Anda tuliskan, saya mau menolong misalkan ibu saya atau orang tua saya. Ya, pikiran Anda kan?
Saya mau menyekolahkan anak saya yang sebentar lagi sudah mau masuk kuliah. Ya, saya mau punya rumah sekarang masih ngontrak. Saya mau punya rumah yang kamarnya 3 ya. Lokasi ini sudah punya ada di pikiran Anda. Lalu tindakan atau tubuh Anda akan berubah sesuai apa yang Anda pikirkan. Kalau Anda tidak pernah mikir apalagi ya, sudah pasti tidak ada tindakan. Maka dari itu semua pikiran Anda harus dituliskan di buku skenario kehidupan tersebut. Karena chairman kita bilang seperti ini, Anda nggak perlu minum hemohim. Untuk naikin imun sistem, Anda nggak perlu minum hemohim. Cukup dengan uang 500 juta yang datang setiap bulan, tubuh Anda menjadi seringan bulu. Imun sistem Anda akan jauh lebih baik daripada minum hemohim. Ya, jadi kalau Anda mau hidupnya sampai 120 tahun ya, udah bukan 60 tahun lagi. Kalau Anda bisa dapat 500 juta setiap bulan, sudah pasti imun sistem Anda tinggi. Anda nggak stres, nggak mikirin yang macam-macam. Ada orang yang kesusahan, ya mau pinjam 1 juta, Anda ngitung dulu tabungan rekening Anda. Ya, aduh nggak punya, saya aja juga kurang. Tapi kalau Anda dapat 500 juta, dia hanya mau pinjam 1 juta, ini 10 juta, udah nggak usah pulangin. Ya, atau siapa yang menikah, biasa Anda kasih hanya 500 ribu, kasih 50 juta katanya. Dia pasti senang, dia akan menjadi orang yang mencintai Anda. Tubuh Anda akan menjadi seringan bulu. Oke, uang adalah obat terampuh untuk kelelahan dan segala sakit penyakit. Ya, oh, Pak Mike, uang bukan segala-galanya. Hidup ini bukan hanya uang. Betul, uang memang bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya perlu uang. Anda masih hidup di dunia, Bapak Ibu. Anda bukan hidup di surga, ya. Belum. Kita masih hidup di dunia yang perlu uang. Kalau Anda bilang uang bukan segala-galanya, Anda hanya menyenangkan diri sendiri, membuat alasan bahwa Anda tidak mau melakukan apa-apa ya di dunia ini. Anda hanya pasif saja. Kalau kaya ya syukur, kalau miskin ya sudah terima nasib. Saya yakin Tuhan kita tidak menciptakan kita untuk jadi miskin. Ya, kalau kita terlahir miskin memang bukan pilihan kita. Kita nggak bisa memilih keluarga mana yang kita bisa lahir. Saya nggak bisa bilang saya mau lahir di keluarga Jeff Bezos atau Elon Musk, nggak bisa. Saya nggak punya pilihan untuk keluarga terlahir. Tapi waktu saya meninggal, kondisi saya miskin atau kaya itu pilihan saya. Kalau saya meninggal dalam keadaan miskin, itu sudah pasti salahnya saya. Bukan salah orang tua saya. Salahnya diri sendiri. Jadi kalau Anda masih bilang uang bukan segalanya, Anda ngomong dengan orang yang kesakitan, yang tidak punya uang, yang harus berobat bayar ratusan juta. Tanya ke mereka, uang bukan segalanya? Buat mereka, kesehatan itu kalau sampai bisa balik, itu perlu uang Bapak Ibu. Anda masuk rumah sakit nggak punya asuransi, apakah Anda diterima? Akan ditendang karena tidak ada urusan, kalau kemanusiaan ya, nggak ada urusan uang. Jadi uang itu perlu selama Anda masih tinggal di dunia. Jadi bereskan dulu masalah uang ini. Kenapa? Karena uang adalah obat terampuh untuk kelelahan dan segala sakit penyakit. Ya, kalau Anda nggak mau minum hemohim, cepat-cepatlah dapatkan uang yang bisa mengurusi Anda. Nah, uji coba bahwa pikiran Anda dapat mengubah tubuh Anda. Semua tuh mulai dari pikiran. Pikiran inilah yang akan menggerakkan tubuh kita. Ya, mau Anda seperti apa? Pikiran dulu. Lalu Anda visualisasikan. Anda pikirkan secara nyata. Itu artinya visualisasikan ya. Pikirkan secara nyata kehidupan sukses Anda dan Anda tinggal di dalam pikiran tersebut. Ya. Anda pikirkan dulu masa depan Anda yang Anda inginkan seperti apa. Lalu Anda seperti seolah-olah Anda ada di dalamnya. Anda seperti seorang pemain film di pikiran Anda sendiri. Dan keyakinan yang memberi rasa percaya diri. Ini penting ya. Mengikuti keyakinan adalah salah satu moto perusahaan Atomi. Keyakinan atau iman yang memberi rasa percaya diri. Anda tanya ke diri Anda. Atomi ini bisnis kecil-kecilan atau yang berskala besar?
Kalau jawabannya masih Atomi, ya cuman sebagai sebuah MLM. Berarti Anda belum mengerti, belum tahu siapa itu Atomi, ya. Anda harus yakin bahwa Atomi ini adalah bisnis yang besar. Bisnis yang sudah ada di 24 negara yang masuk 10 peringkat terbesar di dunia sebagai direct selling company. Dari 100 perusahaan yang masuk ke dalam list tersebut, Atomi peringkat ke 10 tahun yang lalu. Dengan penghasilan sekitar 1,8 triliun. Ini pencapaian yang luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu punya Alfamart, mungkin nggak masuk perusahaan terbesar di dunia? Nggak mungkin. Ya, Alfamart juga punya orang lagi, franchise ya. Artinya Anda hanya sebagai pemilik doang yang kecil. Jadi kita semua di Atomi, kita adalah pemilik, owner daripada online shopping mall terbesar. Ya, terbesar di Korea, 10 terbesar di dunia. Jadi Anda harus yakin dulu. Apakah Atomi ini adalah bisnis yang kecil atau bisnis yang besar? Karena pikiran Anda, keyakinan Anda yang akan mendorong tindakan-tindakan Anda. Karena sudah banyak leader-leader yang meraih kesuksesan melalui Atomi ya. Salah satunya saya dan leader-leader saya malam hari ini yang hadir. Buah kesuksesan yang luar biasa dimulai dengan mengubah pikiran Anda terlebih dahulu ya. Lalu Anda terus berjalan menuju kemana? Kesuksesan Anda. Selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Oke? Pola pikir yang negatif membuat bisnis Anda menjadi sulit. Ya, pola pikir yang negatif, bukan kondisi yang negatif. Kondisi akan selalu sama. Saya sudah bilang, kondisi Anda dan saya pasti sama. Pola pikir kamilah yang membedakan, membuat Anda bisnisnya sulit atau mudah. Kalau orang tanya ke saya, Mike, Atomi itu susah atau gampang? Gampang. Kenapa? Karena pola pikir saya positif. Pola pikir saya bukan seperti kebanyakan orang. Kebanyakan orang pikir apa? Atomi bisnis yang susah. Saya kasih tahu, ada nggak bisnis yang bisa menghasilkan 500 juta dengan mudah? Kasih tahu ke saya. Mudah dalam arti apa? Tidak perlu modal, tidak perlu jualan, tidak perlu stok barang, tidak perlu bayar maintenance bulanan. Ada nggak bisnis yang bisa menghasilkan 500 juta tanpa empat hal tersebut? Tanpa modal? Nggak mungkin. Anda mau punya Alfamart saja, Anda perlu minimal 10 miliar. Itu punya Alfamart yang kecil. Ya, yang Anda harus buka 24 jam sehari kalau bisa. Di Atomi, kita nggak perlu keluar uang, shopping mall kita buka 24 jam sehari. Tidak pernah tutup. Jadi pola pikir kita lah yang dirubah. Ya, kalau kita sudah punya bisnis yang bisa menghasilkan 500 juta dengan mudah, artinya mudah ini tidak ada 4 hal tersebut ya. Ingat, tanpa modal, tanpa perlu jualan, tanpa perlu stok barang, tanpa perlu maintain bulanan. Ini yang saya bilang mudah. Ya, Anda pasti berhasil. Waktu menjalankannya memang tidak mudah. Tapi pikirkan dulu, ini bisnis yang termudah yang bisa menghasilkan saya 500 juta. Kalau Anda sudah satu frekuensi dengan saya dan leader-leader saya, Anda pasti berhasil. Tapi kalau pikiran Anda masih mikir, ini bisnis yang susah. Di mana-mana saya ditolakin. Saya nggak bisa berhasil ngomong, nggak bisa presentasi dan lain sebagainya. Di sini kan, pikiran Anda dulu kan yang negatif. Kalau Anda sudah tahu pikiran Anda negatif, belajar. Nggak bisa presentasi, belajar presentasi. Nggak tahu marketing plan, belajar marketing plan. Nggak tahu tentang produk, belajar tentang produk. Rubah dulu diri Anda sebelum keadaan Anda berubah. Ya. Atomi tidak memiliki persyaratan apapun. Betul kan? Apa yang tadi saya bilang? Tanpa 4 hal tersebut. Tidak ada syarat Bapak Ibu. Alasan mengapa menjadi sukses itu sulit karena Anda tidak punya hati. Atau hati Anda dingin tanpa cinta. Karena Anda egois. Anda tidak memikirkan siapa yang Anda cintai untuk Anda kerjakan Atomi. Karena Anda hanya memikirkan tabungan Anda. Diri Anda sendiri. Chairman kita bilang, pikirkan siapa yang kita cintai, lalu kita kerjakan Atomi dengan alasan untuk mereka. Misalkan Anda untuk
orang tua Anda. Kerjakan atomi sampai Anda berhasil untuk orang tua Anda. Ini adalah yang dimaksud dengan hati yang dingin tanpa cinta. Artinya Anda sudah tidak ada cinta lagi. Makanya Anda bilang atomi itu sulit. Oke. Nah, ini raga tadi untuk apa? Ini adalah kedagingan kita ya. Untuk kita bisa sehat. Untuk bisa kita menikmati hasil yang kita hasilkan dari atomi. Itu kita perlu kesehatan. Percuma kita banyak uang, punya 10 miliar di bank, tapi bolak-balik masuk rumah sakit. Tidak ada artinya uang tersebut. Lalu umur yang panjang. Umur yang panjang ini perlu dengan kesehatan. Makanya waktu kita masih muda, minumlah suplemen. Suplemen Atomi itu luar biasa Bapak Ibu ya. Saya yang dulu sebelum kenal Atomi, setiap 2-3 bulan saya kena flu. Minimal kena pilek, batuk pilek. Buat saya batuk pilek itu penyakit berat. Saya nggak pernah sakit berat, tapi kalau kena pilek, flu, itu berat. Bisa sampai 1 bulan. Saya mesti banyak reak ya, minum antibiotik karena radang ya. Jadi saya kalau sakit nggak bisa kerja. Kalau saya nggak kerja, saya nggak digaji sama bos saya. Jadi pas ketemu dengan Hemohim, saya minumin Hemohim setiap hari ya, sesuai rekomendasi yaitu 2, kadang 3 kalau lagi nggak enak. Saya sampai hari ini sudah 3,5 tahun tidak pernah kena sakit pilek atau flu. Betul, saya sudah nggak tahu rasanya pilek dan flu itu seperti apa. Karena kesehatan saya sudah terpenuhi oleh Hemohim tersebut. Kenapa saya minum Hemohim? Karena saya tahu suatu hari saya berpenghasilan 500 juta per bulan. Kalau badan saya sakit-sakitan, apa artinya 500 juta per bulan? Bukan per tahun ya. Per bulan 500 juta. Jadi kesehatan dengan umur yang panjang, ini penting sekali. Makanya kita harus memelihara raga kita. Dengan kelimpahan ini, kita bisa bantu orang. Tadi dia sudah jelaskan ya, kalau ada yang mau butuh uang, nggak usah pikir panjang, langsung saja kasih. Kalau sekarang Anda masih hitung dulu, nanti minus enggak ya, nanti tekor enggak ya kalau saya kasih. Kalau Anda dapat 500 juta per bulan, ada yang mau minjem, enggak usah pulangin. Mau pinjam 1 juta, kasih 10 juta. Ya, mau pinjam 10 juta, kasih 100 juta. Masih untung dari 500 juta tersebut. Roh, kita adalah makhluk roh, diciptakan oleh pencipta kita dengan roh. Yang membedakan kita dengan binatang, binatang tidak punya roh, ya. Tapi manusia ada roh. Roh ini ada hati nurani. Pada saat kita melakukan hal-hal yang tidak baik, merugikan orang, ada suatu hati kecil yang mengatakan stop, jangan lakukan. Ini yang dibilang dengan hati nurani. Dan hati nurani ini ingin terus mencintai orang-orang di sekeliling kita. Kalau Anda punya banyak uang tapi tidak punya hati nurani, tidak punya cinta, percuma. Banyak orang di luar sana adalah seperti itu. Milioner, tapi tidak punya kasih. Nah, ini di Atomi. Hidup yang seimbang dengan roh hati nurani yang ingin terus mencintai. Dan kita punya jiwa ya. Jiwa ini adalah suatu emosi yang bisa kita kontrol atau perasaan. Kalau roh kita nggak bisa kontrol, itu Tuhan yang berikan ya. Roh itu sempurna, kita tidak bisa kontrol. Tapi jiwa ini yang akan mengefek daripada tindakan-tindakan kita setiap hari. Karena ini adalah emosi atau perasaan. Ya. Jiwa itu adalah keinginan atas diri sendiri untuk terus mau belajar. Untuk terus mau meningkatkan personalnya kita atau development diri sendiri ya. Ini adalah jiwa Bapak Ibu. Dan yang terakhir, lingkungan. Lingkungan adalah orang-orang sekeliling kita. Kalau Anda beribadah di gereja, di wihara, di masjid, atau apapun juga, sudahkah Anda berdonasi terhadap tempat Anda beribadah? Apakah sudah Anda memberikan kontribusi terhadap lingkungan Anda? Sosial life Anda, ya, alam sekitar Anda. Jadi tidak hanya melulu Anda mengumpulkan harta dunia untuk kepentingan Anda. Pikirkan. Kalau Anda hanya memberikan kepada gereja hanya 100.000 mungkin sebulan, tingkatkan. Karena kita harus memikirkan berapa banyak yang kita berikan, bukan berapa banyak yang kita dapat. Karena berapa banyak yang kita berikan ini akan secara otomatis menambah apa yang kita dapat. Ya, seperti gelas. Gelas kalau sudah penuh, itu akan luber kan? Kalau kita mau luber sampai banyak, ini akan tergantung seberapa banyak kita luberkan.
Artinya semakin banyak kita luber, artinya yang masuk semakin banyak. Kebanyakan dari kita nungguin, hanya mau menerima, tidak mau memberi. Ya, ini adalah 4 hal di Atomi adalah kehidupan sukses yang seimbang. Raga atau tubuh, roh, jiwa, dan lingkungan harus terpenuhi. Jadi hal pertama yang harus dilakukan apa? Merencanakan sebelumnya masa depan Anda di pikiran Anda. Semua adalah di pikiran. Tapi setelah Anda pikirkan, Anda harus tuliskan di secari kertas. Inilah artinya buku skenario kehidupan. Kalau Anda tidak pernah tuliskan di skenario kehidupan, Anda akan lupa. Karena pikiran ini hanya mampu mengingat sekitar 72 jam. Itu orang jenius. Setelah 72 jam dia akan lupa. Kalau Anda orang biasa, mungkin dalam 2-3 jam sudah lupa, ya. Jadi jangan berasa seperti orang jenius. Saya ingat kok. Saya ingat mimpi-mimpi saya, goal-goal saya. Jangan, kalau Anda jenius 72 jam. Kalau Anda orang biasa hanya 2 jam. Ya. Jadi setelah Anda dapat pemikiran ini, cepat-cepatlah Anda tulis di buku skenario kehidupan. Ya, tadi saya sudah jelaskan terdiri dari apa saja? Raga, roh, jiwa, dan lingkungan. Raga atau tubuh, kita mau hidup yang baik, kesehatan ya, yang baik. Roh ini untuk mencintai, lalu jiwa untuk belajar, lalu lingkungan untuk berkontribusi. Untuk hidup yang baik, untuk mencintai, untuk belajar, untuk berkontribusi, ini adalah kehidupan yang seimbang. Dan keempat elemen tersebut harus mempengaruhi satu sama lain ya. Tidak boleh terpisah, harus menjadi satu seperti ini ya. Semuanya itu bersentuhan, lalu ditutup dengan lingkungan. Ini adalah 4 elemen tersebut. Kita mau hidup di mana? Di visinya kita kan, bukan di kenyataan kita. Sekarang kita semua hidup di kenyataan, betul? Pada saat kita mendengarkan video ini, ada visi yang mau kita capai. Kalau Anda mau cepat-cepat sampai ke visi ini, cepat-cepatlah Anda selesaikan buku tersebut, skenario kehidupan. Kalau Anda tidak selesaikan, Anda akan selesai bangun besok pagi, Anda balik ke kenyataan, Anda akan tidak pernah hidup dalam visinya Anda. Cepat-cepatlah Anda tuliskan buku skenario kehidupan ini sampai selesai. Salah nggak apa-apa, jangan takut salah. Dulu waktu saya pertama kali isi ya, saya bingung. Saya mau isi apa ini? Saya nggak pernah punya mimpi. Mimpi saya itu sudah hilang. Karena hidup yang keras di Kanada, sudah bisa bayar cicilan, bayar uang sewa uang cicilan mobil saja, KPR sudah bagus. Nggak usah punya banyak mimpi lah, mau sampai 500 juta per bulan ya. Jadi mimpi saya itu udah nggak ada. Mimpi saya itu cuman akhir pekan. Ya inilah main barbecue sama teman, birthday party, jalan-jalan, itu saja. Saya nggak bisa mikir yang terlalu jauh. Tapi setelah saya dengar video chairman kita Hanil Pak ini, langsung saya cepat-cepat diubah bahwa saya harus menggambar ulang skenario kehidupan saya seperti apa 1 tahun mendatang, 2 tahun mendatang, 3 tahun mendatang ya. Jadi waktu saya tuliskan ini, salah satu poin ya, tadi dia bilang apa? Ibu Anda. Ibu Anda seorang sales master itu adalah pencapaian sudah 90%. Nah, ibu saya di sini bukan sales master lagi. Ibu saya seorang diamond master. Berarti saya sudah mencapai 100% ya atas poin yang tersebut. Dan ini lebih bagus daripada Anda berikan uang kepada orang tua Anda. Bikin mereka sampai menjadi auto sales master, ini yang luar biasa. Tadi dia bilang apa? Kalau sudah sampai siaran Rose, itu sudah 100% ya. Ibu saya sedang menuju terhadap siaran Rose ya. Jadi saya mau semua yang hadir malam hari ini dan juga yang baru hadir, jangan khawatir. Anda bisa tanya ke leader Anda, apa sih ini yang Mike omong? Saya nggak mengerti, nggak apa-apa. Ini adalah skenario kehidupan di Atomi ya. Jadi kalau Anda mau sukses, sukses itu harus seimbang ya. Tidak bisa hanya uang saja, tidak bisa hanya mencintai saja, tapi tidak pernah kasih uang, atau terlalu banyak donasi tapi uang sendiri kekurangan ya. Harus seimbang. 구독, 좋아요 눌러주세요.